Pembahasan kita kali ini adalah jual beli yang terlarang. Yang pertama itu terlarang karena kurang syarat dan rukunnya. Yang pertama namanya jual beli sistem ijon. Maksudnya sistem ijon di sini adalah jual beli yang belum, kalau dia dalam buah belum tumbuh buahnya, baru bunganya. Ya. Jadi di sini ada dua pihak yang kemungkinan akan dirugikan. Karena jual beli sistem ijon ini belum jelas, ya. Kalau yang dijual itu adalah buah, tapi di sini yang dijual adalah bunganya. Nah, nanti apabila suatu waktu terjadi satu gagal panen misalnya, maka yang dirugikan adalah si pembeli. Karena dia sudah membelinya dan masih membelinya itu dalam bentuk bunga, belum buah. Jadi ada yang bisa dirugikan di salah satu pihak dalam hal ini apabila jual beli sistem ijon ini dibolehkan, maka jual beli sistem ijon itu dilarang. Kemudian jual beli hewan ternak yang masih dalam kandungan, kalian sudah tahu ya. Jadi yang di dalam kandungan itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali ketika dia sudah lahir. Kemudian jual beli barang yang belum dimiliki, ini juga sudah pasti dilarang karena masih belum menjadi 100% hak milik seorang yang menjual. Kalau mau menjual maka milikilah dulu baru kemudian dijualkan. Kemudian jual beli barang yang diharamkan, contohnya jual beli narkoba, itu sudah pasti jual beli yang dilarang dalam Islam. Ada jual beli yang sah tetapi dilarang. Kenapa sah? Karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada ijab kabul. Tetapi terlarangnya itu karena sebab-sebab tertentu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama namanya jual beli pada waktu khutbah sholat Jumat. Kenapa dilarang? Karena sudah pasti ketika khutbah itu kita dianjurkan dan diharuskan untuk mendengarkan khutbah. Ketika ada satu ataupun dua orang yang melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual belinya itu dilarang, ya, karena dilakukan pada saat khutbah Jumat. Kemudian jual beli dengan niat menimbun barang. Nah, di sini ada beberapa pihak yang sangat dirugikan karena ketika menimbun barang itu niatnya akan menaikkan harga dan barang yang beredar di pasar langka, tidak ada barang. Kenapa? Karena niatnya dia mengumpulkan barang, ketika barang itu langka dia akan keluarkan barang itu dan dia akan memberikan ataupun memperjualbelikannya dengan harga yang cukup tinggi. Nah, ini sudah pasti ada yang dirugikan, yaitu pihak penjual. Kemudian pihak penjual dan penjual yang lain ya nak, karena dengan ulah satu orang yang menimbun barang tadi, maka barang tadi menjadi langka, kemudian harga akan dinaikkan. Kemudian membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Nah, di sini biasanya terjadi di satu desa ataupun kampung yang ada beberapa orang yang menghadang beberapa orang yang lain yang akan membeli di satu toko, kemudian dia hadang dan dia berikan harga mahal. Ya, padahal di toko yang lain yang mereka mau datangi itu menjual dengan harga yang sudah disepakati. Nah, ini juga diharamkan. Jangan pernah menghadang orang untuk membeli sedangkan kalian memberikan dengan harga yang cukup mahal. Kemudian jual beli dengan memainkan ukuran dan timbangan, ini jelas diharamkan ya nak ya, karena ini sama dengan penipuan. Jadi jual beli itu harus didasari dengan kejujuran. Kemudian jual beli untuk kemaksiatan, ini juga unsur dan zatnya dan prosesnya sudah pasti dilarang karena yang dijual itu prosesnya tidak baik, kemudian hasilnya juga tidak baik, mungkin melalui barang curian ataupun barangnya itu pun haram diperjualbelikan. Nah, itulah
beberapa bentuk jual beli yang terlarang karena kurang syarat dan rukunnya, dan jual beli yang sah dia karena dia sudah terpenuhi syarat dan rukunnya tetapi dilarang oleh agama.